Bab 246-250. Jiwa kelelahan, jiwa hancur, hati mati, kaisar hantu lahir. Suara misterius juga bergema di benak Xiao Yan, lalu menghilang tanpa jejak. Xiao Yan juga langsung terkejut, dan meninggalkan transmisi suara di tubuh dan pikirannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat biasa. Penjaga tablet batu ini, kekuatan tablet 9 jiwa juga tak terduga. Hehehe, kekuatan monumen 9 jiwa ini lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Karena totalnya ada 9, dan mereka secara khusus bertanggung jawab untuk menekan dan menyegel hantu-hantu kuat di dunia hantu. Deraja Naga Emas juga berkata, apakah monumen 9 jiwa ini adalah tubuh jiwa, gumam Xiao Yan saat mendengar suara tuannya, Raja Naga Emas. Tidak, prasasti 9 jiwa ini adalah manusia yang sangat kuat. Prasasti ini adalah teknik bertarung yang kuat yang mereka gunakan, dan itu secara khusus digunakan untuk menekan hantu yang kuat. Kemudian mereka menggunakan teknik rahasia untuk hidup di prasasti, menjaga mereka. Pada saat yang sama, itu juga menekan dan menyegel hantu. Begitu hantu ini membuka segelnya, ia juga akan mengambil tindakan pada saat itu. Suara Raja Naga Emas juga muncul, dan ada beberapa pemujaan dalam suara. Begitu ya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan kemudian melihat bahwa tubuh jiwa wanita berbaju putih di depannya juga telah kembali ke loh batu. Jelas, tubuh jiwanya tidak akan bisa pergi terlalu lama. Hanya saja ketika wanita berbaju putih kembali ke prasasti, Xiao Yan terkejut saat mengetahui bahwa prasasti yang awalnya samar menjadi lebih cerah. Di tengah-tengah monumen batu, sepertinya ada sosok yang berdiri perlahan. Qian Ying berdiri dengan mata sedikit terpejam, tetapi ada beberapa air mata mengalir perlahan dari ujung matanya. Jiwa kelelahan, jiwa hancur, hati mati, kaisar hantu lahir. Setelah keraguan singkat, Xiao Yan terus menggumamkan kata-kata yang ditinggalkan oleh monumen 9 jiwa tadi. Jiwa lelah dan jiwa hancur. Itu harus menjadi simbol bahwa keinginan wanita berbaju putih hilang. Adapun kematian hati, wanita berbaju putih yang telah memenuhi keinginan terakhirnya, dan tidak ada penyesalan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Kaisar Hantu Seng. Saat dia mengatakan ini, pupil Xiao Yan juga melebar dengan kejam. Segera, Xiao Yan sepertinya tahu sesuatu. Melihat sosok wanita berbaju putih di loh batu, di tubuh sosok itu, energi hantu yang sangat aneh terus-menerus dipancarkan dari tubuh wanita itu, dan kemudian terus-menerus menutupi wanita itu, pada tubuh. Prasasti itu juga tampaknya telah menemukan energi hantu yang menakutkan ini, dan segera menjadi merah di mana-mana. Energi besar juga menyerang wanita berbaju putih itu, dan kedua kekuatan itu terus menemui jalan buntu di prasasti. Hei, Xiao Yan juga menghela nafas pelan, jelas saat ini Xiao Yan juga tahu bahwa energi hantu yang sangat menakutkan di dalam wanita berbaju putih itu adalah separuh lainnya dari kaisar hantu kembar. Yin jahat. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa yin jahat ada di tubuh wanita berpakaian putih itu, yang diketahui Xiao Yan adalah bahwa wanita berpakaian putih itu juga menahan perlawanannya saat ini, dan membiarkan ki hantu yang menakutkan terus berlanjut, mengikis tubuhnya. Setelah erosi semacam ini selesai, wanita berbaju putih itu akan benar-benar menjadi kaisar hantu kembar, Xie Yin. Ini membuat Xiao Yan tersungkur dan tuannya, Raja Naga Emas, terkejut. Konfrontasi antara dua pancaran energi yang membubung ke langit dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas bahkan dari jarak beberapa meter dari loh batu. Xiao Yan hanya merasa bahwa kekuatan yang tak tertandingi membuatnya kewalahan sehingga dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Faktanya, energi merah menyala di prasasti adalah pengekangan pelindung, atau pesona yang kuat, yang memiliki efek memblokir intrusi semua benda asing. Pada awalnya, Xiao Yan ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengeksplorasi rahasia prasasti ini, tetapi siapa yang tahu bahwa prasasti ini sangat misterius sehingga dia benar-benar dapat mengambil kekuatan jiwanya sendiri dan melahap kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan, membuat Xiao Yan tidak berani melakukannya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Sangat disayangkan penghalang ini bisa ditembus secara paksa dengan semangat juang. Menurut tebakan Xiao Yan, kekuatan Do Qi ini bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Do di bintang 6. Oleh karena itu, Xiao Yan juga menarik kekuatan jiwa dan serangan dendamnya, agar tidak melakukan semua pekerjaannya dengan sia-sia. Seluruh tubuh Xiao Yan berubah menjadi cahaya putih susu,
langsung berubah menjadi kecemerlangan keemasan, dan tiba-tiba maju selangkah. Saya melihat tubuh Xiao Yan bergetar tak terkendali. Terlihat jelas bahwa dua kekuatan yang kuat sedang bertarung satu sama lain untuk menghasilkan getaran yang sangat besar. Seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan, dan kekuatan penghancur langsung menembus penghalang. Gelombang air di area perairan terbatas di angkasa berfluktuasi tajam, dan kolom air tiba-tiba melesat ke langit, mengalir keluar dari sungai tanah hingga ketinggian lebih dari 10 kaki. Dapat dilihat betapa kuat dan kuatnya itu. Kekuatan ledakan yang kuat tidak hanya menyiram air dari perairan terlarang di angkasa keluar dari sungai dan menyebar ke tanah, tetapi juga menghancurkan prasasti yang tingginya beberapa meter. Ini, Xiao Yan juga tercengang saat ini. Kekerasan tablet batu ini membuat Xiao Yan merasa putus asa. Meskipun samar-samar diketahui dari kata-kata tablet 9 jiwa dan tuannya Raja Jinlong sebelumnya, harta karun ini seharusnya ada di tablet batu ini, tetapi Xiao Yan tidak berdaya. Tidak buka, saya hanya tidak menyangka akan mudah dihancurkan oleh air sungai hitam di perairan terlarang ini. Ada beberapa kekuatan khusus di sungai hitam ini, jadi itu juga menahan tablet batu dengan sangat serius, sehingga tablet batu itu akan hancur. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh, lalu menatapnya. Banyak puing-puing tersapu oleh air sungai hitam, tetapi prasasti batu giok setinggi 1 meter muncul di tempat prasasti itu berada. Tablet giok ditutupi dengan warna hijau, dengan rune aneh dan misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Di ujung tablet giok, ada beberapa karakter kuno seukuran kepalan tangan, tablet jiwa. Tablet giok ini penuh dengan pita, dan pita terus beredar di sekitar tablet giok, seperti keseluruhan, sangat misterius. Xiao Yan melihat ke tablet batu giok gelombang dan berkata dengan lembut, apakah ini wajah sebenarnya dari tablet Soul Requiem? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sebuah meteor dengan kekuatan mengerikan juga muncul di depan Xiao Yan. Hei, mungkin inilah hidup. Tapi wanita ini juga menderita. Suara perubahan juga muncul, diikuti oleh seorang lelaki tua yang mengira dirinya penuh dengan rambut putih. Xiao Yan telah melihat senior. Xiao Yan juga pintar saat ini, dan jelas bahwa lelaki tua berkepala putih di depannya adalah sosok misterius di tablet batu sebelumnya, tablet 9 jiwa. Haha, aku benar-benar tidak menyangka wanita ini memikirkan hal seperti itu. Beberapa orang datang ke sini sebelumnya, tapi mereka semua dibunuh olehnya tanpa kecuali. Haruskah ku bilang kamu beruntung atau beruntung? Pria tua itu menatap Xiao Yan dengan tatapan main-main. Mendengar ini, Xiao Yan juga berkeringat deras. Meskipun dia tahu bahwa wanita berbaju putih ini memiliki kekuatan kaisar hantu kembar, yin jahat, tetapi memiliki dan dapat menggunakannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Perasaannya adalah bahwa wanita berbaju putih memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada dirinya sendiri, jika tidak nasibnya juga akan. Punggung Xiao Yan terasa dingin ketika dia memikirkannya dengan hati-hati. Xie Yin sebanding dengan Kaisar Dou Bintang 6 manusia atau Dou Emperor Bintang 7 yang lebih kuat. Jika Anda menanganinya sendiri, oke, Anda tidak perlu menakut-nakuti murid saya. Karena itu tidak dapat menghentikan Kaisar Hantu Kembar untuk menembus segel, maka harta karun di sini bisa diambil, kan? Raja Naga Emas juga tertawa, lalu berjongkok di atas kepala Xiao Yan, memperlihatkan matanya. Menatap monumen 9 jiwa sambil tersenyum. Pada akhirnya, ini benar-benar murah, kalian berdua, tuan dan murid. Pria tua yang dikenal sebagai prasasti 9 jiwa memandang Raja Naga Emas dan berkata dengan sangat menyakitkan. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira, matanya tertuju pada monumen 9 jiwa di depannya. Karena prasasti 9 jiwa bertanggung jawab untuk menekan Kaisar Hantu Kembar, dia pasti tahu harta karun di dalamnya. Hehehe, kamu masih memanfaatkan langit. Lagi pula, meskipun Kaisar Hantu ini telah membuka segelnya, sampai batas tertentu, kamu telah memulihkan identitasmu sendiri, kan? Kamu tidak ingin murah dan laris manis. Raja Naga Emas juga berkata dengan sinis. Raja Naga Emas, karaktermu tidak berubah sama sekali. Monumen Jiuhun juga tertawa, tidak menunjukkan ketidaksenangan karena sarkasme Jinlong. Di depan Xiao Yan, ketika tablet batu dihancurkan oleh air sungai hitam di perairan terlarang, wanita berbaju putih berdiri di udara tipis, tetapi energi hantu yang sangat besar terus-menerus memancar dari tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan mengelilingi wanita itu, dalam putih. Setelah Xiao Yan memasuki gerbang tertutup,
Yueru dan Mu Feng berdiri dengan tenang di luar gerbang tertutup, terus memperhatikan gerakan di sekitar mereka. Di satu sisi, mereka ingin melihat apakah ada perubahan di gerbang tertutup. Di sisi lain, itu juga untuk menunggu Xiao Yan. Sudah lama, kenapa belum sembuh juga? Yueru pun berjalan berkeliling dengan cemas, jelas sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiao Yan. Ini bukan pilihan bagimu untuk terburu-buru. Mu Feng juga terhibur. Tapi pasti ada hantu yang kuat di segel di pintu segel. Aku khawatir tentang Xiao Yan. Aku tahu aku tidak akan membiarkan dia masuk. Yueru juga tampak ragu untuk berbicara. Ngomong-ngomong, Mu Feng, bisakah kamu menggunakan metode itu lagi untuk mengirimku masuk? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, lalu menatap Mu Feng dengan keras kepala. Ini mengerikan. Jangan katakan bahwa metode yang saya gunakan barusan menghabiskan aura pendendam saya. Di sumur penekan jiwa ini, yang penuh dengan ki hantu tanpa jejak ki pendendam di tubuh saya hanya pulih sedikit sampai sekarang. Jadi aku tidak bisa menggunakannya dalam waktu singkat, dan bahkan jika aku bisa menggunakannya, aku tidak akan membiarkanmu masuk, itu terlalu berbahaya. Kurasa kamu tidak akan diizinkan masuk bahkan jika Xiao Yan ada di sini. Mu Feng juga berkata perlahan. Apakah Xiao Yan mempercayakanmu? Yueru juga berkata dengan tidak percaya. Iya, itu benar, aku berjanji padanya untuk tidak mengatakannya sejak lama, tapi aku masih mengatakannya, hei. Mu Feng juga menghela nafas. Xiao Yan, mata Yueru sedikit menyipit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sumur penekan jiwa ini benar-benar sekte jahat. Bahkan balas dendamnya sendiri tidak dapat dipulihkan, jadi dia hanya bisa mengandalkan pil obat untuk pulih. Mu Feng juga mengeluh. Lagi pula, Doudi yang kuat telah lama mampu terus menyerap energi pertarungan antara langit dan bumi untuk menambah konsumsi mereka sendiri. Efek dari sumur penekan jiwa ini pasti akan mematahkan lengan Doudi yang kuat. Yueru juga tampaknya ragu-ragu untuk berbicara, dan kemudian dia tidak berbicara, dia hanya mengeluarkan token kompetisi di tangannya, dan hanya tersisa 5 hari di token. 5 hari tersisa. Aku ingat Paman Hudu mengatakan bahwa ketika ada 4 hari tersisa dalam waktu kompetisi, itu akan menjadi bulan gelap di hutan mayat. Mu Feng juga berubah dari bercanda tadi menjadi ekspresi serius. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Yinyu. Yueru juga sedikit terkejut, tampaknya ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal semacam ini. Tetapi dia hanya merasakan apa yang dikatakan Mu Feng barusan bahwa dendam di sumur penekan jiwa tidak dapat dipulihkan. Iya, ini bulan berawan. Konon akan ada beberapa fenomena aneh di hutan mayat ini. Ketika kamu berada di lantai pertama dan kedua hutan mayat neraka, aku yakin kamu juga melihat ke langit di hutan mayat neraka. Mu Feng juga berkata, hutan mayat ini dikelilingi oleh hantu sepanjang hari, dan tidak mungkin membedakan antara siang dan malam. Yueru juga tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, baik, dan bulan mendung ini adalah bulan yang sangat langka yang muncul di hutan bayang-bayang mayat. Hanya saja bulan ini berbeda dari biasanya. Bulan ini terdiri dari energi hantu di hutan mayat, jadi saat bulan mendung muncul, semua hantu di hutan mayat akan bertambah kuat. Mu Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Dan energi pendendam dalam tubuh kita tidak dapat mengandalkan pasokan energi di hutan mayat, hanya melalui kekuatan pil obat. Sebelum Yueru terkejut, Mu Feng juga berkata, ini, pada saat ini, Yueru juga menyadari bahwa masalah bulan Yin itu serius, jadi dia mau tidak mau menjadi serius. Xiao Yan, kamu harus cepat. Kalau tidak, tidak akan ada waktu. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan berdoa untuk Xiao Yan di dalam hatinya. Gelombang ini, di dalam gua yang gelap, Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit, lalu menatap ke tempat yang jauh. Itu adalah Kaisar Hantu Kembar. Api suci api surgawi di samping juga sangat terkejut. Dia akrab dengan hantu yang menakutkan ini. Dia adalah penguasa di hutan mayat saat itu, tetapi dengan invasi Kaisar Hantu Kembar, harimau suci api surgawi juga dikalahkan. Sayangnya, Kaisar Hantu Kembar terlalu kuat, sehingga harimau suci api surgawi juga cukup takut. Hanya saja Kaisar Hantu Kembar disegel secara terpisah oleh kekuatan tertinggi dalam 3 hari Suantian. Jika tidak, harimau suci api surgawi tidak akan memiliki hari ini. Leluhur kecil, ayo pergi. Aku tidak tahu siapa yang mendobrak pintu segel yang menyegel Kaisar Hantu Kembar.
Kaisar hantu kembar akan muncul kembali di hutan mayat ini segera setelah kengerian. Tianhuo Shenghu juga takut. Jangan takut pada harimau besar, aku di sini. Mu Yingying juga tersenyum pelan, lalu mengambil sesuatu di atas platform batu di depannya dengan tangan gioknya. Itu adalah liontin batu giok dengan tubuh hijau, tetapi saya tidak tahu ada sesuatu yang misterius tentang itu, tetapi karena itu bisa ada di kedalaman sumur penekan jiwa, itu pasti bukan hal yang fana. Aneh gelombang mengapa orang yang mendobrak pintu segel terlihat seperti pria bernama Xiao Yan. Mu Yingying juga sedikit menggigit bibirnya, dia sangat bingung. Aneh, kenapa kontak antara aku dan keluargamu terputus? Tidak, ini cara kami berkomunikasi. Seorang pria gendut juga terkejut. Fatih jelas Fatih Luo Guang, yang dikenal sebagai King Kong tidak buruk, tapi ada seorang wanita di samping Fatih. Itu harus dihilangkan. Wanita itu juga berkata dengan santai. 3 saudara dari keluargamu, bahkan aku cukup khawatir ketika mereka bergandengan tangan, bagaimana mungkin? Luo Guang juga menggelengkan kepalanya, jelas semuanya tidak sesederhana itu. Pokoknya, berhati-hatilah. Menurut informasi yang kudapat, semua orang di 10 besar memasuki lantai 3 hutan mayat neraka. Luo Guang juga waspada. Aku tidak tertarik dengan ikan rucah lainnya. Yang aku cari adalah Mu Yingying. Aku mau dulu. Wanita itu juga berkata dengan santai. Sialan, lantai 3 hutan mayat neraka sangat aneh. Qiu Huoniao juga berkata, jelas lantai 3 hutan mayat neraka memberi mereka banyak tekanan. Ayo pergi, temukan Xiao Yan, dan jika kita meraih poinnya, kita akan masuk 3 besar. Qiu Huaniao selesai berbicara, dan berjalan menuju kedalaman lantai 3. Xiao Yan, mengapa kamu memiliki beberapa pertanyaan yang familiar di tubuhmu? Wanita yang mengira dia cukup cantik juga berbicara perlahan, tetapi di atas tangan gioknya, beberapa ular yang berperilaku baik juga terjalin perlahan. Pemilik, besok akan menjadi bulan berawan. Raja Serigala Guntur Biru Keperakan juga berkata kepada pria tampan di depannya. Aku tahu, Chang Lei, kamu bilang waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, akan ada bulan berawan. Selama bulan mendung terakhir, aku terluka parah dan hampir jatuh. Pembangkit tenaga listrik Suan Santian menyelamatkan saya. Sebagai gantinya, saya setuju dengan mereka, jadi saya tinggal di hutan mayat ini untuk menjaga tempat yang disegel. Petik 2. Kaisar Hantu Kembar, mereka dibunuh di Suantian 3 hari, tapi saya tidak tahu apa hasilnya kali ini. Xiao Yue juga perlahan berbicara dari kejauhan. Raja Serigala Guntur Biru Perak juga sangat lemah saat ini, dan kemudian menatap kosong pada tuan dari seluruh hutan mayat, Serigala Langit Bulan Perak. Raja Serigala Chang Lei Perak mengetahui kekuatan penguasa hutan mayat di depannya, dan dia juga tahu bahwa keadaannya saat ini hanyalah objek yang dipanggil. Jika bukan karena sarana khusus dari Serigala Surgawi Bulan Perak, itu mungkin sudah menghilang. Jadi Chang Lei Perak Raja Serigala sangat menghormati Sirius Bulan Perak. Ayo pergi, Kaisar Hantu Kembar akan membuka segelnya, jadi inilah saatnya untuk mengenal mereka. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi pada Monumen 9 Jiwa. Oh, ya, ada bocah Xiao Yan itu, kamu masih membutuhkannya untuk kelahiran kembalimu, dan aku tidak tahu apakah dia mendapatkan harta karun di tablet Soul Requiem. Xiao Yue juga berkata perlahan. Setelah berbicara, ruang bergetar, dan Xiao Yue menghilang dengan versi mini seukuran telapak tangan dari Raja Serigala Chang Lei Perak. Tuanku, saya tidak tahu mengapa, tetapi semua bola kristal yang kami tugaskan untuk memantau pertandingan perebutan poin tidak berfungsi. Di sebelah Hudu, seorang pria datang dengan cepat, yang juga bertanggung jawab atas kontes perebutan poin ini. Ini, Hudu juga mengerutkan kening. Masuk akal bahwa tidak pernah ada masalah dengan bola kristal ini, dan kali ini ada masalah. Tampaknya tidak mungkin untuk waktu yang singkat. Sekarang kita hanya bisa berurusan dengan Kaisar Hantu Kembar. Kalau tidak, Kaisar Hantu Kembar juga merupakan bahaya besar yang tersembunyi di hutan mayat. Wu Jiang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan kompetisi perebutan poin ini? Hudu juga bingung. Rupanya, selama pertemuan Suantian Santian, dia tidak memperhitungkan retaknya segel Kaisar Hantu Kembar. Petik 2. Lanjutkan. Ada 5 hari lagi, tapi aku ingin melihat 100 teratas. Wu Jiang juga mendengus dingin. Benar-benar aneh, kenapa aku tidak melihat ada orang yang berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan di lantai pertama dan kedua hutan mayat.
Apa aku terlalu banyak berpikir? Hudu juga menggelengkan kepalanya, tidak berpikir. Sumur hantu di lantai 3 hutan mayat neraka. Ujiang juga berkata, dan kemudian memimpin sekelompok tokoh ke lantai 3 hutan mayat neraka dengan cepat. Aku tidak berharap kaisar hantu kembar ini menembus segel. Tampaknya kejahatan di kolam dingin memecahkan segel dan datang ke hutan mayat. Ketertarikan timbal balik antara keduanya menyebabkan yin jahat di hutan mayat menjadi dirilis sebelumnya segel. Seorang pria parubaya berbaju merah juga berkata perlahan. Melihat lebih dekat, ini jelas orang yang Wujiang minta bantuannya di paviliun dupa pembakaran sebelumnya. Chang Yu, agak aneh. Di hutan mayat ini, masih ada roh jahat yang merasakan segel kolam dingin di awal, kenapa bisa? Tapi kaisar hantu kembar sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Aku tidak tahu apakah dia akan mencapai berbagai level setelah menembus segel kali ini. Chang Yu juga tertawa. Tapi kompetisi perebutan poin ini tampaknya memiliki beberapa bibit yang bagus. Xiao Yan itu juga pintar, kekuatan dan keberaniannya adalah yang terbaik, dan nyala api di tubuhnya juga sangat menakutkan. Tapi bagaimana bisakah kekuatan api pada Mu Yingying membuatku sedikit takut? Chang Yu menggelengkan kepalanya. Setelah Chang Yu selesai berbicara, dia juga berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke dalam kota hantu. Susu. Di lantai 3 hutan mayat, di tempat yang gelap dan menakutkan, sesosok hitam sedang duduk bersila, tetapi yang aneh adalah aura hantu yang menakutkan dari pria ini menutupi seluruh tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata gelap. Yukuan, kenapa kamu begitu bermasalah? Hong Ye di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Sosok hitam di depannya jelas merupakan mata air terpencil. Setelah Yukuan melukai Xie Yin dengan serius di kota hantu, dia menelan kekuatan Xie Yin dalam satu gerakan. Hantu di dunia hantu tidak bisa saling menelan, tetapi musim semi yang tenang berbeda. Tubuh mata air yang tenang adalah tubuh manusia, jadi selain mata air yang tenang selama ribuan tahun, ia telah mengumpulkan beberapa teknik rahasia yang aneh, sehingga dapat melahap kekuatan yin jahat. Tidak mengherankan juga. Apa yang Anda tahu? Yang paling jahat dari kaisar hantu kembar ini adalah kejahatan di kota hantu, dan dia adalah pelakunya saat itu. Untuk balas dendam ini, aku tidak ragu untuk jatuh ke dunia hantu dan menjadi tempat hantu di mana tidak ada sinar matahari. Kali ini, aku pasti akan membunuh musuh. Yukuan sedikit tenang, lalu mendengus dingin. Ying Sai, kali ini, setelah Yukuan selesai berbicara, hanya saja daun merah di samping sedikit ketakutan, karena mata air yang tenang di depannya tidak tahu harus berbuat apa. Sejak dia melahap kekuatan yin jahat, tubuh mata air yang tenang juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Hantu yang sangat kaya dan besar menempel di tubuh Yukuan, membuat Yukuan juga sangat menakutkan. Tapi ada satu hal yang Hong Ye bisa perjelas, apakah kekuatan yin jahat ini bisa dibandingkan dengan kekuatan yin jahat di sumur hantu? Hanya saja meski sekuat daun merah, masih agak tidak berdaya menghadapi mata air terpencil. Anda harus tahu bahwa daun merah ini adalah kekuatan Dou di bintang 6. Jika Anda bisa membuat Dou di bintang 6 kuat seperti ini, maka kekuatannya juga. Ayo pergi, aku akan membantumu menghidupkan kembali kekasihmu saat waktu ini berakhir. Suara Yukuan yang sedikit serak muncul di benak Hong Ye. Iya, Hong Ye menjawab dengan lembut gelombang lalu mengikuti Yukuan keluar. Ngomong-ngomong, aku telah melakukan begitu banyak kesalahan, dan kali ini tidak buruk. Gumam Hong Ye, Tuan, Mueller, semua manusia di lantai pertama dan kedua yin dan yin jahat telah ditangkap. Adapun lantai 3, hantu yang dulu dipenuhi hantu menakutkan juga berkata kepada Mueller. Baiklah baiklah. Mueller juga tertawa, perasaan berada di atas itu bagus. Sedangkan untuk lantai 3, jumlah orangnya juga paling sedikit. Yang paling penting adalah lantai 3 adalah tempat keberadaan kaisar hantu kembar. Tapi pada saat kritis seperti itu, aku tidak tahu kemana Xie Yin dan Qi Mei pergi. Mueller juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jumlah obatnya cukup, jangan biarkan mereka pergi. Ketika kaisar hantu kembar membuka segelnya dan keluar, kamu akan diuntungkan. Mueller juga menghibur semua orang. Iya, hantu di sekitar Mueller juga setuju. Mueller memandangi kerumunan muda yang menumpuk di perbukitan, dan senyumnya juga sangat menakutkan. Ini adalah makanan terbaik untuk kaisar hantu kembar setelah menembus segel. Xiao Yan, apakah kamu di lantai 3? Kalau begitu biarkan kamu menari sebentar, lalu biarkan kaisar hantu kembar menjagamu secara pribadi.
Mueller juga tertawa. Batuk-batuk-batuk. Besok, bulan akan mendung. Di lantai 3 hutan mayat Yin, roh hantu juga bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan luka mereka. Jelas, mereka pernah diserang oleh Yukuan sebelumnya, dan mereka terluka parah. Aku tidak sabar, aku ingin masuk. Suara Yueru juga berasal dari kota hantu. Tunggu, itu harus segera, aku bisa merasakannya. Mu Feng juga buru-buru menghibur. Saat percakapan antara Mu Feng dan Yueru baru saja berakhir, ketika mereka berdua melihat dua kecemerlangan merah naik ke langit di balik pintu segel, mereka berdua mengerti bahwa Xiao Yan bertemu di pintu segel, hal-hal yang naik. Wajah Mu Feng sedikit berubah, lihatlah dua kecemerlangan ini, sinar hitam mengandung energi hantu yang sangat menakutkan, sedangkan sinar merah mengandung kekuatan pemurnian segel yang sangat besar, yang sangat kuat. Kuat, tampaknya Xiao Yan dalam bahaya. Petik 2. Aku akan masuk dan menemuinya. Bahkan jika terjadi sesuatu, kita bisa menjaga satu sama lain. Kamu bisa tinggal di sini. Aku pergi dulu. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia berbalik dan ingin berjalan menuju pintu segel di depannya. Yueru juga tampaknya telah memperhatikan fluktuasi yang mengerikan ini, dan kemudian dengan tenang berkata, aku juga akan pergi. Kamu di depan, aku di belakang. Ayo pergi. Dengan tatapan tegas di wajah Qian yang cantik, apa yang ingin dikatakan Mu Feng diblokir di mulutnya oleh ekspresi Yueru, dan dia tidak mengatakannya. Jadi Mu Feng tidak mengatakan apa-apa, menghela nafas, dan kemudian cahaya menyilaukan di tangannya menyala, dan itu adalah teknik yang sama seperti sebelumnya. Aneh, bagaimana kekuatan penyegelan gerbang penyegelan ini tiba-tiba melemah begitu banyak. Mungkinkah karena cahaya tadi? Mu Feng juga menemukan sesuatu yang salah dan berkata, pergi. Mu Feng juga berteriak saat celah muncul di pintu segel. Keduanya berubah menjadi meteor dan mengikuti pintu segel ke belakang pintu segel. Bum bum bum. Ruang di dalam gerbang tersegel sekarang penuh dengan air sungai hitam. Omong-omong, mereka berdua juga tidak beruntung. Tepat setelah memasuki gerbang segel, mereka menemukan kolom air yang melonjak ke langit. Kekuatan kolom air begitu besar sehingga dalam hal itu, meledakkan mereka berdua sekaligus, dan Mu Feng tertutup air, dan mulutnya penuh dengan keluhan tanpa henti. Yueru melirik Mu Feng dengan acuh tak acuh, tubuhnya berhenti sedikit, dan saat berikutnya, dia bergegas ke pintu segel. Ketika Mu Feng melihatnya, dia tidak peduli untuk mengeluh, dan segera mengikuti. Segera, mereka berdua tidak menemukan hal-hal aneh, dan dengan mudah datang ke ruang di gerbang segel, tetapi mereka masih berada di tepi ruang, dan mereka melihat Xiao Yan dari kejauhan melalui sungai. Hanya saja ketika Mu Feng melihat wanita berbaju putih di sebelah Xiao Yan, ada tatapan aneh di matanya yang sulit dideteksi. Aura pada wanita ini, Mu Feng juga berkata dengan heran. Mu Feng telah keluar selama bertahun-tahun melawan iblis dan hantu, jadi dia paling tahu tentang iblis dan hantu. Menurut tebakan Mu Feng, energi hantu pada wanita berbaju putih ini tidak kalah dengan kaisar hantu. Itu adalah kaisar hantu. Kaisar hantu di dunia hantu sangat terbatas, tetapi kaisar hantu manapun memiliki kekuatan yang sebanding dengan kaisar petarung bintang 6 manusia. Dan yang paling penting di sini adalah tempat di mana hantu sangat kuat. Ini adalah medan perang utama para hantu. Begitu pertempuran dimulai, restu para hantu bukanlah hal yang sepele. Ekspresi Mu Feng segera berubah menjadi ekspresi tegas yang tak tertandingi, menatap wanita berbaju putih dengan dingin. Setan dan hantu, semua orang mendapatkannya dan membunuh mereka. Belum lagi hantu yang telah membunuh banyak orang. Yueru juga melihat wanita berbaju putih, cahaya aneh melintas di matanya, dan dia menatap Xiao Yan dengan bingung. Cahaya biru tua tiba-tiba muncul, dan seluruh ruangan langsung berubah menjadi biru. Pedang kayu di tubuh Mu Feng bergetar tanpa henti saat ini, terlihat sangat ketakutan. Seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan cahaya putih susu, sedikit menghalangi cahaya biru tua Mu Feng dari tubuhnya, menatap Mu Feng dan berkata dengan lembut, Mu Feng, jangan bersemangat, meskipun gadis ini adalah jiwa, dia tidak melakukannya, kejahatan apapun. Atau dengarkan aku menjelaskan kepadamu, kamu akan mengerti secara alami. Setelah berbicara, dia memberitahu keduanya bahwa wanita berbaju putih tidak bisa pergi dari sini, dan mengatakan bahwa wanita itu bukan hantu jahat, yang membuat Mu Feng menarik pedang kayunya. Melihat Xiao Yan baik-baik saja, Yueru jelas merasa lega. Mu Feng melirik Xiao Yan dan bertanya, Xiao Yan, ketika kita berada di luar tadi,
kita melihat ada pilar cahaya dan ada pilar air, apa yang sedang terjadi? Xiao Yan melihat Yueru bergerak mundur, dan berkata dengan ringan tentang apa yang baru saja terjadi. Jangan datang ke sini, air di sungai ini sangat aneh. Xiao Yan hanya ingin mengatakannya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa gelombang kejut yang mengerikan langsung terpancar dari tablet giok. Dan saat gelombang kejut tablet giok penekan jiwa menghilang, itu langsung mendorong Mu Feng dan Yueru keluar dari tanah tertutup. Bum bum bum. Setelah Mu Feng dan Yueru dipaksa keluar. Yueru tidak punya waktu untuk bertanya, tapi ini terjadi. Ini pasti efek misterius dari Sealet Land. Sealet Land memiliki batasan jumlah orang. Begitu jumlah orang melebihi batas, mereka akan diusir secara paksa. Kenapa aku lupa? Mu Feng juga menggelengkan kepalanya. Yueru juga tidak berbicara. Karena Xiao Yan baik-baik saja, dia lega. Xiao Yan juga bingung dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Kamu tidak perlu tertekan, ini adalah kekuatan dari monumen yang memerlukan jiwa. Monumen 9 jiwa juga tertawa. Prasasti jiwa-jiwa ini tidak mengizinkan begitu banyak orang memasuki tanah tersegel ini, jadi hanya ada pemandangan itu, tetapi Anda tidak perlu khawatir, kekuatan itu hanya mengusir mereka, dan tidak ada masalah besar. Kata monumen jiwa. Ya, mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk. Lagi pula, hal semacam ini terkait dengan rahasia surga tablet penolak jiwa gelombang, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Sebenarnya apa yang kamu inginkan ada di tablet giok ini, bisakah kamu menemukannya? Tablet Jiuhun juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia berjalan ke tablet giok yang tingginya sedikit 1 meter dan melihatnya dengan tenang. Xiao Yan berkata dengan lembut, tablet giok penekan jiwa ini sangat aneh. Sepertinya itu bisa mengunci semua jiwa. Tidak heran kekuatan jiwa saya sebelumnya ditelan oleh tablet giok penekan jiwa ini. Di luar tablet giok penekan jiwa, sebenarnya ada lapisan pesona yang sangat kuat. Waktu berlalu menit demi menit, dan bersama dengan eksplorasi konstan Xiao Yan, ia juga menemukan beberapa hal lain. Ada sesuatu yang tersembunyi di tablet giok penekan jiwa ini, dan benda itu dapat memainkan peran menenangkan jiwa dan mengunci jiwa, jadi wanita berbaju putih ini tidak bisa pergi dari sini. Xiao Yan juga bergumam. Mungkinkah ini adalah harta karun yang dibicarakan senior Nine Souls Monument dan Xiao Yue? Xiao Yan juga bergumam. Mengikuti suara Xiao Yan, penguasa kuno Eternal Fire Eternity di belakangnya juga bergetar. Xiao Yan, harta karun yang kamu cari, ada di atas tablet giok penekan jiwa ini. Long Yi meraung kaget. Mendengar ini, Xiao Yan menatap tablet batu giok di depannya, pupil coklat gelapnya menyusut dengan kencang. Karena ada aura yang sangat kuat yang terpancar dari tablet giok penekan jiwa, sepertinya itu adalah kekuatan yang bisa melahap segalanya. Mari kita lihat lebih dekat, dengan aku dan monumen 9 jiwa di sana, seharusnya baik-baik saja. Tubuh jiwa Raja Naga Emas juga berada di atas kepala Xiao Yan, lalu dia berkata perlahan. Ya, Xiao Yan menjawab dengan lembut, lalu memulai Burning Jue. Api putih susu langsung menyelimuti tubuhnya. Jika ada kelainan, lebih baik menanganinya sesegera mungkin. Xiao Yan berjalan perlahan, mengitari tablet giok penekan jiwa beberapa kali, lalu menghentikan tubuhnya dan perlahan mendekati tablet giok penekan jiwa. Menurut pengamatan Xiao Yan, pinggiran luar tablet giok penekan jiwa ini seharusnya adalah tablet batu tadi. Fungsi tablet batu adalah untuk menutupi tablet giok penekan jiwa, tetapi jangan berpikir bahwa tablet giok penekan jiwa ini hanya setinggi 1 meter, tetapi tidak boleh dianggap remeh. Saya melihat tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba terulur ke depan, dan nyala 23 warna langsung muncul di tepi telapak tangannya. Segera, tangan kanan Xiao Yan perlahan mendekati tablet giok penekan jiwa. Sekitar 1 kaki jauhnya, cahaya berwarna giok memblokir serangan Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, ini adalah tablet giok penekan jiwa, dan memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Kaisar Hantu Kembar, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Saya melihat tablet giok penekan jiwa di depan Xiao Yan. Monumen itu menjaganya, dan pada saat yang sama, itu juga menghalangi tangan kanan Xiao Yan, dan keduanya menemui jalan buntu. Melihat ini, Xiao Yan tidak tersentak sedikit pun, matanya perih, napasnya meledak seketika, api 23 warna di tangan kanannya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya tiba-tiba maju selangkah, memaksa batu giok, topeng berwarna kembali. Dan cahaya berwarna giok baru saja memudar,
dan segera cahaya kuat yang sama meletus, menjatuhkan Xiao Yan kembali. Oh, Xiao Yan juga menarik tangannya dan berkata dengan ragu. Raja naga emas di atas kepala Xiao Yan juga ada di matanya, menunjukkan sedikit kengerian. Aku tidak menyangka cahaya giok ini begitu misterius, semakin kuat dan semakin lemah. Benar-benar aneh. Raja naga emas juga berkata perlahan. Setelah itu, dia sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan monumen 9 jiwa di sampingnya, tapi kali ini Xiao Yan tidak punya waktu untuk mendengarkan. Di depan tablet giok penekan jiwa Xiao Yan, jelas bahwa cahaya pelindung berwarna giok bei yang tiba-tiba membuatnya tak berdaya. Sialan. Petik 2. Benda ini terbuat dari bahan apa? Jelas tak berdaya. Jelas bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk menyerang cahaya berwarna giok di permukaan tablet giok penekan jiwa, tetapi tanpa kecuali, semua diserang oleh sinar cahaya berwarna giok ini diselesaikan satu persatu. Namun, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa benda-benda di tablet giok penekan jiwa ini pastilah hal yang baik, tetapi jika Anda tidak menyentuh cahaya berwarna giok ini, daging di mulut Anda akan hilang. Long Yi, apakah kamu tahu apa ini? Xiao Yan juga bergumam dan melepas penguasa api kuno di belakangnya dan berkata pada Long Yi di dalam. Benda ini, tampaknya itu adalah larangan. Long Yi mengambil kesimpulan setelah melihatnya dengan hati-hati. Petik 2. Xiao Yan juga memutar matanya tanpa daya, tepat setelah dia hendak menyingkirkan penguasa kuno Yi Huo Heng, tiba-tiba ada suara dari Long Yi. Benda ini agak seperti prajurit jahat di dunia hantu. Long Yi tiba-tiba menatap tablet giok di depannya. Meskipun cahaya berwarna giok pada tablet giok penekan jiwa sangat kuat, dan Xiao Yan dapat merasakannya, kekuatan tablet giok ini cukup terang dan adil. Adapun kekuatan misterius di tengah tablet giok, itu sama menakutkan dan menakutkannya dengan aura hantu dari kaisar hantu kembar pada wanita berbaju putih. Bahkan lebih menakutkan daripada aura hantu pada wanita berbaju putih. Prajurit jahat. Xiao Yan juga terkejut. Hehehe, yang disebut prajurit jahat adalah beberapa senjata ajaib di dunia hantu. Seperti yang kita semua tahu, dunia 1000 besar dapat dibagi menjadi 7 alam. Anda pasti sudah tahu bahwa ada beberapa senjata ilahi yang sangat kuat di setiap alam, tetapi mereka disebut berbeda di setiap alam. Hanya saja di dunia hantu, tentara jahat digunakan oleh banyak hantu yang kuat, dan mereka telah berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, jadi nama tentara jahat juga berasal dari sini. Long Yi juga cukup bangga. Jelas, orang-orang biasa ini tidak tahu tentang banyak hal, tetapi Long Yi juga berpikir bahwa dia adalah orang yang kuat di tahun-tahun awalnya, dan berjalan di seluruh 7 alam, jadi dia juga mendengar tentang hal-hal ini. Kata-kata prajurit jahat, aku melihat cahaya berwarna giok di depanku. Alasan kenapa kamu tidak bisa memecahkannya adalah karena kamu tidak cukup kuat. Long Yi juga menyelamatkan jalannya. Kekuatan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, pikiran menakutkan juga datang dari benak Xiao Yan. Kekuatan jiwa. Kekuatan mental. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda, jika mereka menyatu bersama, maka kekuatan yang menakutkan dapat meledak dalam waktu singkat. Xiao Yan juga berpikir dengan penuh semangat. Tidak heran Xiao Yan berpikir begitu. Lagi pula, ini adalah area inti dari kota hantu, dan ki pertempuran biasa seperti iga ayam di sini. Hanya kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual yang besar yang dapat membuat terobosan di sini. Lagi pula, Xiao Yan bukanlah seseorang yang ragu-ragu. Dia baru saja selesai berbicara dan bersiap-siap. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M tangan. Kiri dan kanan perlahan terulur masing-masing, lalu memejamkan mata, mencoba mengerahkan jiwa kekuatan besar di alam jiwa di tubuh dan kekuatan spiritual di Ni Gong Wan. Kekuatan jiwa berkumpul di tangan kanan, kekuatan spiritual berkumpul di tangan kiri. Melihat dua kekuatan mengerikan di tangannya, Xiao Yan pun tertawa. Bum bum bum. Segera, Xiao Yan tidak ragu-ragu, menggenggam kedua tangannya, dan kedua kekuatan itu bergegas menuju cahaya berwarna giok di depannya. Awalnya, Xiao Yan ingin menggabungkan dua kekuatan menjadi satu, tetapi pada saat itu, kekuatan itu akan melonjak beberapa tingkat. Tapi Xiao Yan terkejut menemukan bahwa gelombang kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang besar ini tidak dapat digabungkan. Kekuatan keduanya seolah-olah mereka tidak berada dalam dimensi yang sama, tetapi mereka benar-benar dapat menembus udara tipis. Mereka tidak bisa terjalin sama sekali, apalagi terintegrasi.
Namun, saat ini Xiao Yan juga mengerti bahwa waktunya hampir habis. Begitu energi hantu pada wanita berbaju putih di depannya benar-benar tertutup, itu akan menjadi waktu ketika Kaisar Hantu Kembar akan datang. Jadi dia tidak peduli tentang hal lain, dia melipat tangannya secara langsung, dan kedua kekuatan itu terjalin erat dengan cahaya berwarna giok dari tablet giok penekan jiwa. Bang bang bang. Dengan serangan dua kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan yang tidak berwarna dan transparan, cahaya berwarna giok yang tidak bisa dipecahkan perlahan-lahan tampak meleleh. Betulkah? Xiao Yan juga bersemangat. Menyaksikan cahaya berwarna giok di depan Anda perlahan meleleh, juga merupakan transmisi peningkatan jiwa dan kekuatan spiritual. Akhirnya, cahaya berwarna giok perlahan memudar di bawah serangan konstan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan. Dengan hilangnya cahaya berwarna giok, tablet giok penekan jiwa benar-benar terbuka di depan Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan aura yang sangat murni dan agak menakutkan dari tablet giok penekan jiwa, yang jelas sangat tidak masuk akal. Setelah cahaya berwarna giok menghilang, Xiao Yan melihat bahwa di sekitar tablet giok, pola aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan banyak figur mantra terus muncul di samping Xiao Yan. Semua mantra ini sangat menakutkan. Kekuatan murni.